Imriti, kitab Alfiyah dan lain sebagainya. Ki Haji Muhasyar ialah orang yang sangat mementingkan sholat awal waktu dan sholat berjamaah. Hal itu tentunya memang tidak lepas dari pendidikannya selama di pondok pesantren. Di pondok pesantren Temenggungan, di antara yang sangat ditekankan adalah sholat berjamaah. Jika waktu sholat tiba, semua santri harus keluar dari pondoknya dan menuju ke masjid. Semua kamar pondok dikunci. Ada sanksinya bila aturan itu dilanggar. Mereka yang tidak melakukan sholat berjamaah, hukumannya membayar beras segelas dan mengambil batu di kali. Bagi yang tidak punya beras, membayar pakai uang. Hukuman yang sama juga berlaku bagi mereka yang memakai sendal milik orang lain. Kegiatan Ki Haji Muhasyar telah dimulai ketika kebanyakan orang sedang tidur nyenyak. Setengah 3 bangun untuk sholat tahajud dan melakukan zikir, doa dan ibadah-ibadah lainnya hingga subuh. Pukul setengah 6 mulai mengaji sampai sekitar pukul 9. Setelah istirahat sebentar, pengajian mulai lagi hingga menjelang zuhur. Usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, santri kembali mengikuti pengajian seperti sampai asar. Demikianlah sampai sekitar pukul 10 atau 11 malam. Ki Haji Muhasyar dalam perjalanan belajarnya biasa melakukan jalan kaki dari Temanggungan, Bogor ke rumahnya di Ceger, melewati rel kereta api dan jembatan Kali Cisadane. Pernah pada suatu hari ketika Ki Haji Muhasyar janjian dengan saudaranya Bapak Syatiri di pasar Jombang, Ciputat. Dalam pemahaman Ki Haji Muhasyar, mereka bertemu di pasar Jombang itu adalah untuk mendapat kiriman uang, sedangkan maksud Syatiri adalah untuk membujuk Ki Haji Muhasyar agar berhenti dari pesantrennya karena tidak ada biaya. Dan pada akhirnya keduanya hanya bisa menangis dan pulang masing-masing ke tempatnya. Bisa kita bayangkan bagaimana perjalanan yang begitu jauh. Ki Haji Muhasyar kembali ke pesantren dan Bapak Syatiri pulang ke rumahnya. Terkadang Ki Haji Muhasyar dikirimi uang oleh keluarganya, jumlahnya hanya Rp25, tapi itu tidak tentu waktunya, tidak setiap bulan. Kalau sedang mendapat kiriman uang, maka ia gunakan untuk membeli beras. Biasanya beliau membeli beras 10 liter atau untuk sebulan, 10 liter untuk sebulan. Makan hanya sekali sehari, makan hanya sekali sehari, itu pun malam hari, karena masaknya saja sudah sekitar jam 11 malam. Setelah nasi masak pun seringkali tidak bisa langsung dimakan atau dinikmati karena lauknya belum ada. Maka dengan memakai pelita, dengan memakai petromak, beliau pun pergi ke sawah mencari genjer, karena memang kesukaan beliau menurut keterangan adalah genjer dimasak buat lauknya. Berdasarkan keterangan dari anak pemilik warung dekat pesantren Temenggungan, bahwa makanan kesukaan Ki Haji Muhasyar itu ialah genjer dan ikan asin. Kadang-kadang dibawa genjer untuk minta dimasak dan disayur. Ketika belajar di pondok pesantren Ki Haji Muhasyar, pernah 40 hari tidak makan nasi. Yang demikian, yang dimakan hanya ubi, ketela. Hal itu terjadi karena semata-mata beliau ingin menghemat.
Kiai Haji Muhasyar pulang dari pondok pesantren di tahun 1959. Kemudian beliau melanjutkan mondok di pondok pesantren di daerah Bantar Putih Bogor. Saat mondok di Bantar Putih Bogor, beliau juga kuli menjahit. Dalam seminggu ia mendapat penghasilan 40 perak. Kemudian uang itu dibawanya kepada kiainya, yakni Mama Ajengan Halimi. Kiai, ini saya dapat 40 perak, yang 20 perak buat kiai, yang 20 perak buat saya untuk makan dan biaya saya. Ternyata sungguh sang guru yang amat mulia Ajengan Mama Halimi tidak mau menerimanya, bahkan berkata, sudah, itu untuk ujang saja dalam bahasa Sunda. Kiai Haji Muhasyar menikah dengan Umi Hajah Mimi pada tahun 1900. Kiai Haji Muhasyar menikah dengan Umi Hajah Mimi pada tahun 1962. Keturunan beliau yang masih ada sekarang berjumlah 9 orang, 2 laki-laki dan 7 perempuan. Kiai Haji Muhasyar mendapatkan amanah untuk mengajar dan membimbing menjadi guru masyarakat ketika masyarakat sekitar tahun 59 tahun. Beliau mengabdi untuk masyarakatnya dari tahun 1962 sampai 2021. Sesudah Kiai Haji Muhasyar menunaikan ibadah haji, beliau sudah tidak lagi berdagang lagi. Sejak kembali dari melaksanakan ibadah haji, kegiatan sehari-hari beliau lebih terfokus pada kegiatan mengasuh pengajian-pengajian majelis ta'lim dari kampung ke kampung, termasuk di kampung sendiri. Meskipun sudah lama mengajar, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya saya hanyalah santri biasa, atau lebih tepatnya santri tua yang meskipun telah tua tetap santri juga. Karena itu saya tetap belajar dan menimba ilmu dari orang lain, karena ingat bahwa diri saya tetaplah santri. Di samping menyadari pula bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim sepanjang hayat. Pengajian terakhir yang diasuh oleh beliau adalah pengajian pada malam Khamis, tepatnya di rumah Bapak Yasin. Berikut ini adalah nama-nama guru beliau: Kiai Haji Muhasyar bin Haji Baran. Pertama, Haji Sulaiman, guru ngaji beliau waktu kecil. Yang kedua, Kiai Haji Syarbini, guru ngaji beliau di Menced. Ketiga, Bapak Cantel, guru ngaji beliau waktu kecil. Keempat, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Omang. Kemudian Kiai Haji Abdul Mu'ti, Ajengan Halimi, Syekh Abdul Arfan Baroja, Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi Hadami, Kiai Haji Hasbi Allah Klender, Habib Al-Habib Muhammad bin Akil bin Yahya, Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Kiai Haji Saifuddin Amsir, Kiai Haji Sofwan Nidhomi, yang alhamdulillah beliau masih mengajar dan insyaallah pada malam nanti akan mengisi tausiah di tempat kita. Demikian sedikit ringkasan dari manaqib Tuan Guru kita Kiai Haji Muhasyar bin Haji Baran. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi huduri Habibana Habib Ahmad bin Jindan yang sudah menyempatkan waktunya di tempat kita, dan kita mohon nanti beliau untuk membaca doa maulid. Namun sebelum doa maulid, kami mohon juga untuk memberikan nasihat kepada beliau. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah,
Yang saya hormati para kiai, para habaib, para guru-guru, asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita saat ini berkumpul di hadapan pusara makam daripada guru kita, almarhum ad-da'i ilallah Kiai Haji Muhasyar bin Haji Baran, yang mudah-mudahan diangkat derajat beliau oleh Allah Ta'ala. Semua masih merasakan kehadiran beliau. Saya juga masih selalu ingat keberadaan beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berilmu. Mereka sekalipun jasad mereka disemayamkan di dalam lubang atau di kuburan atau makam beliau, tetapi pada hakikatnya mereka hidup dan tidak mati. Bagaimana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang berilmu mereka akan senantiasa hidup abadi. Beliau wafat tahun berapa? 2021 ya, lebih kurang sekitar 3 tahun yang lalu. Saya masih hadir kalau nggak salah malam hari itu, waktu nggak tahu 40 hariannya atau haulnya saya lupa di sini. Itu waktu seperti baru kemarin begitu. Tetapi lihat, 3 tahun berlalu, semua masih mengenang beliau, semua masih merindukan beliau, semua masih menyebut nama beliau. Gedung yang megah yang besar dibangun atas nama beliau, dan ini menandakan ketulusan beliau. Mereka hidup abadi sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam ucapan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau kita ingin berbuat sesuatu, maka teladanilah mereka di dalam kehidupan dunia ini. Beliau puluhan tahun wafat di usia mungkin lebih kurang sekitar berapa? 90 tahun beliau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal semacam ini adalah perkara yang langka. Orang hidup 60 tahun, 70 tahun, ini 90 tahun beliau habiskan hidupnya di dalam mengajar, di dalam membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tawaduk beliau, semua masih mengenal tawaduk beliau, akhlak beliau, kasih sayang beliau, sifat ayah yang ada pada diri beliau kepada masyarakat, sehingga semua masyarakat memandang sosoknya adalah ayah yang penuh cinta, yang penuh kasih sayang kepada masyarakat. Inilah beliau. Dan seperti Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, antum syuhadaullahi fi ardhi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kita menyaksikan ini dari beliau, dan itulah beliau yang kita kenal. Wala nuzaki ahadan 'ala Allah, tetapi itulah yang kita kenal dari sosok Kiai Muhasyar Baran yang harus kita teladani. Kita semuanya saat ini hidup di dunia hanya satu kali, tidak terulang, dan kita semuanya akan wafat dan meninggal dunia. Itu adalah kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri dan yang tidak bisa kita lari daripadanya. Tetapi hidup yang satu kali ini yang tidak akan terulang, apa yang akan kita lakukan di dalamnya? Kita hidup di muka bumi ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan